Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyunulandari, kelas X 4F dengan NIM 19040100158. Langsung saja, pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus atau kontinu. Intinya, walaupun masyarakat memiliki uang yang banyak, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya inflasi. Selanjutnya, penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, tingginya peredaran uang di masyarakat. Penyebab pertama terjadinya inflasi adalah peredaran uang di masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibutuhkan, dengan jumlah barang tetap. Sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat. Hal itu membuat para pedagang menaikkan harga barang yang mengakibatkan sebuah inflasi. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Penyebab lainnya yang bisa menimbulkan terjadinya inflasi adalah peningkatan biaya produksi. Biasanya meningkatkan tersebut diakibatkan karena mengikuti kondisi peningkatan harga dari bahan baku atau upah tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatnya permintaan. Penyebab terjadinya inflasi adalah terjadinya lonjakan terhadap permintaan jenis barang atau jasa tersebut yang terjadi secara menyeluruh. Kondisi ini terjadi ketika permintaan barang dan jasa naik namun stok atau suplai barang terbatas. Selanjutnya, teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, semakin banyak uang yang beredar, maka akan semakin tinggi juga harga-harga naik. Yang kedua, teori Keynes. Ini juga sebuah teori di mana ketika beberapa golongan masyarakat tidak melebihi batas kemampuan dari ekonominya sendiri, dengan membeli barang atau jasa secara berlebihan, sesuai hukum ekonominya. Semakin banyak permintaan sedangkan penawarnya tetap, maka harga-harga juga akan meningkat. Yang ketiga, teori struktural. Yang terakhir adalah teori struktural, di mana terjadi saat produsen tidak lagi dapat mengantisipasi dengan baik terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan atau lonjakan penduduk. Selanjutnya, dampak inflasi. Di saat inflasi akan ada sebagian orang yang terkena dampak baik dan dampak buruk dalam hal pendapatan. Hal positif yaitu akan dirasakan oleh pengusaha saat terjadinya inflasi lunak. Mereka akan memperluas kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Sementara hal yang negatif akan dirasakan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap karena nilai uang yang mereka dapatkan tetap sementara harga barang atau jasa naik. Yang kedua, dampak inflasi di negara ekspor. Dampak yang kurang menguntungkan akan dirasakan oleh para penggiat ekspor karena biaya ekspor akan melambung tinggi saat terjadinya inflasi. Tidak hanya itu, barang-barang ekspor terjadi akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Akibatnya, turunlah pendapatan devisa dari hasil ekspor. Yang ketiga, dampak inflasi untuk minat menabung. Saat terjadinya inflasi, minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang karena bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil. Sementara mereka harus tetap membayar uang administrasi tabungannya. Yang keempat, dampak inflasi terhadap harga barang pokok. Inflasi yang terjadi menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun terlalu kecil. Prediksi yang dilakukan untuk memprediksi inflasi di masa mendatang seringkali tidak tetap. Hal ini yang menjadikan penyebab penentuan inflasi untuk harga jual. Selanjutnya yaitu kebijakan dalam inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan, yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter meliputi poin pertama, kebijakan penetapan persediaan kas. Yang kedua, kebijakan diskonto. Dan poin ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, yaitu kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal adalah langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal itu dapat memengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal antara lain, poin pertama, menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. Poin kedua, menaikkan tarif pajak. Untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat mengurangi permintaan barang dan jasa. Yang ketiga, yaitu kebijakan lainnya. Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menetapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain. Cara lain dalam mengendalikan inflasi adalah pertama, meningkatkan produksi dan menambah jumlah di pasar. Untuk menambah jumlah barang, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk meningkatkan produksi. Hal ini dapat ditempuh dengan memberi premi atau subsidi pada perusahaan yang dapat mempengaruhi target tertentu. Itulah materi teori inflasi yang dapat saya bawakan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.